Baik, kita lanjutkan ya. Jadi dalam sistoskopi itu ada instrumen yang digunakan ya. Ini saya membahas tentang instrumen sistoskopi. Ya, ini alat-alatnya ya. Alat-alatnya mulai dari trokat sistoskopi ya. Ini trokatnya ya, trokat sistoskopi ini. Trokat sistoskopi diantaranya adalah kalau kita lihat ini trokatnya ya, ada trokat ya, terus juga ada ini nanti dimasukkan ke alat ini ya. Jadi ada dua ini di sini ya. Nah ini, terus ini ada kameranya di situ ya. Di sini alat-alat untuk bios ya, ini untuk lubrikasinya. Ini untuk ini airnya ya, air yang akan dimasukkan. Terus ini selang-selang ini digunakan untuk ini kasa untuk menderak direct pressure, terjadinya perdarahan. Terus ini selang-selang untuk aliran air ya, seperti itu. Lanjut, ini kita lanjutkan di alat-alatnya ini ya. Jadi alat ini disiapkan di dalam troli, disiapkan ya alat-alatnya ini. Biasanya ini ada nurse assistant for the doctor to apply the cystoscopy procedure ya. All of the nurse must be able to prepare this equipment. Jadi ini sudah standar ya, alat-alatnya sudah standar seperti ini ya. Ini alat-alatnya seperti ini ya. Ini nanti berbagai alat inilah yang akan digunakan untuk prosedur kegiatan ya. Ini cara masangnya seperti ini ya. Jadi dari trokat dimasukkan ke lumen untuk memasukkan kamera ya, seperti ini. Terus setelah itu dimasukkan ke dalam uretra ya. Ada trokatnya juga di dalamnya ini untuk memasukkan uretra. Jadi sebesar ini masuk uretra itu ya. Ya memang prosedur ini sangat membahayakan karena bisa mengakibatkan luka pada uretra atau struktur uretra ya. Jadi ini untuk pengikatnya ya, untuk diperkuat ya. Setelah itu nanti memasukkan fiber optik kameranya ini ya. Ini fiber optik kameranya, terus nanti tampak di layar ya. Setelah dimasukkan fiber optik itu tampak di layar. Terus ini ada selang airnya ya, selang airnya untuk mengalirkan air ke dalam kandung kemih ya. Nah, ini settingnya seperti ini ya, settingnya seperti ini. Ada selang air, terus ada fiber optik yang masuk kamera untuk melihat isi dari kandung kemih ya. Ada stone, batu, terus ini ya, air mengalir ya. Dicoba airnya bisa mengalir. Stone, batu, kanker, tumor ya, atau yang lainnya. Baik, itu untuk tekniknya ya, untuk teknik. Ya, ini saya lanjutkan nanti di dalam kandung kemih ya. Ini tampaknya seperti ini kameranya menunjukkan seperti ini ya. menunjukkan bahwa
bisa melihat seluruh isi dari kandung kemih ya. Ini ya tampak isi dari kandung kemih ya. Ini dinding-dindingnya ya. Dinding-dinding memang mukosanya sangat tipis, dan mukosa putih ini ya mungkin adanya kotoran-kotoran juga ya. Kotoran-kotoran dari saluran perkemihan ya. Yang putih-putih itu ya kumpulan dari lemak ya dan lain sebagainya. Ini kita lihat salurannya ya, tampak seperti ini di dalamnya ya. Ya itu. Ini dinding-dindingnya ya, tampak di situ, nanti diperiksa satu persatu. Barangkali ada batu, ada tumor, ada bekas luka ya, krusta ya, seperti itu dilihat, sehingga tampak nanti di sini kelainannya apa, terus tindakan definitifnya apa ya gitu ya. Nah ini dinding-dindingnya tampak di sini ketika sistoskopi ya. Ya selanjutnya sebagai perawat maka kita harus mempersiapkan pasien untuk sistoskopi ya. Cystoscopy set is the drape is designed for minor surgical procedure with a patient in a lithotomy position ya. Condition circlic cystoscopy ya, ini nanti pakai lithotomy. The cystoscopy set is equipped with perineal aperture. It has safe barrier function against liquid and bacterial penetration. Jadi mencegah supaya tidak ada cairan yang berlebihan ya dan bakteri ya yang masuk ke dalam saluran perkemihan. Ya ini nanti prosedurnya ya. Ya prosedurnya itu pakai gynecology leg protector ya, untuk untuk melindungi ya pasien ya dari infeksi ya, jelas. Itu dipasangkan, cover the patient with the pair of gynecology leg protector ya, ditutup ya ini. Ya leg protector tadi kakinya ditutup, terus setelah ditutup tungkainya ya, tampaknya seperti ini ya, supaya tidak nanti mempengaruhi dari pelaksanaan sistoskopi ya. Juga dipasang underpad ya, dipasang underpad yang ada double tipnya ya, seperti ini. Ada double tip, itu nanti ditempelkan ya. Ya ini sebagai, ini steril ya, underpad steril, ditempelkan untuk mencegah ya kontaminasi ya dari area sekitar ya. Ini lubang tengah biasanya nanti ya, ini ya. Ini persiapan sistoskopi seperti ini. Baik, sistoskopi ya selain untuk diagnostik, ini juga bisa untuk terapi ya. Contohnya seperti ini ya, gambar ini. Jadi dia nanti akan dimasukkan pisau untuk mengambil, contohnya ini ada tumor ya, atau kista ya di dalam kandung kemih.
Ya, ini seperti ini, dimasukkan terus dipotong. Yang jelas ini pakai kamera ya, ada kameranya untuk dipotong ya. Nah, ini diambil di batu atau kista kecil itu bisa diambil dengan sistoskopi ya, seperti itu. Terus nanti untuk mencegah perdarahan ini dipasang kateter ya, ini digelembungkan ya, supaya ya perkemihannya tidak terganggu ya, tidak terjadi perdarahan ya. Setelah sistoskopi dipasang door kateter ya, seperti ini. Nanti dilepas ya, setelah dia tidak perdarahan maka dilepas ya. Baik, jadi pada prostat ya, pada prostat itu juga ada namanya, kalau ini prostat ya, kalau kita tahu ini kandung kemih ya, terus ini uretra ya, uretra, di sini ada prostat ya, ada prostat. Kalau ini membesar atau BPH ya, BPH kepanjangan dari benigna prostat ya, prostat hiperplasi, itu di sini tuh tampak seperti ini loh ya. Kalau ini gini prostat, di tengah-tengahnya ada uretra, maka ketika dia itu membesar dan melebar itu akan menekan uretra ya, sehingga harapannya nanti ini dikerok ya, dikerok terus tidak terjadi penyempitan uretra ya. Jadi menghindari penyempitan uretra ya, penyempitan uretra ya. Ini operasinya seperti ini ya, adik-adik sekalian, tampak nanti di sini operasinya modelnya seperti ini. Namanya operasinya itu adalah TURP ya. Jadi operasi prostat itu ada dua, ada TURP kepanjangan dari trans ya, uretra reseksi prostat ya. Jadi melalui uretra ya. Jadi ini kalau gambarnya seperti ini ya, ini gini, ini penis, terus ini kandung kemih, ini ada prostat sini, maka lewat uretra sini, terus ini dikerok ya, dikerok seperti itu. Atau ini kalau kandung kemih gini ya, ini dibuka ya, ini di open, dibuka ini, nanti prostatnya ini diambil, dilepas, terus dijahit ya, dijahit. Jadi ada jahitan di sini, ada jahitan di atas kandung kemih nih ya, sini. Ini namanya open prostatektomi, namanya open prostatektomi ya, prostatektomi. Operasinya bagaimana Pak Agus? Ini seperti ini. Jadi sistoskopi seperti sistoskopi alat sistoskopi itu, terus dimasukkan ya, ini visualization of bladder and left and right ya, dilihat ini visualisasinya. Terus setelah itu dilakukan reseksi ya, atau pemotongan ya. Contohnya pemotongannya seperti ini ya, ini nanti ada reseksi ya, dikerok ya, resection of the median lobe ya. Jadi yang tengah dulu ya. Nah, ini ada pisaunya untuk ngerok ya, seret. Nah itu, nah, perdarahan ya, itu dikerok, nah dikerok itu ya. Sisi pinggir sekarang, resection of the side lobe ya, di pinggir situ, terus nah, dikerok dari pinggir, seret ini. Tuh ya, ini pisaunya itu apa? Pisaunya itu dari
arus listrik ya yang panas itu untuk menarik, sehingga dia selain ngerok itu juga menghentikan perdarahan ya. Apex shaping using shallow arching cut ya, pakai pisau yang lebih shallow ya. Nah ini dikerok seperti ini. Ini ingat dikasih air terus ya. Kenapa dikasih air? Agar bekuan darahnya itu tidak menghambat ya. Nah ini dikerok ya. Ini kameranya seperti itu. Ini inspeksi terakhir untuk kerokannya lah, ini sudah terbuka ya, seperti itu. Inilah yang disebut dengan transuretra reseksi prostat ya, TURP ya, TURP ya, TURP ya, TURP. Ini resikonya apa? Perdarahan ya, perdarahan, sehingga bisa terjadi namanya hematuria ya, hematuria. Jadi perdarahan atau hematuria, sehingga nanti akan dilakukan irigasi ya, irigasi bladder ya, irigasi bladder. Nanti saya jelaskan. Yang kedua adalah intoksikasi air atau intoksikasi air atau keracunan air. Kenapa keracunan air? Tadi ini kan dikerok adik-adik, dikerok ya, terus dikasih air, sehingga pembuluh darahnya ya, pembuluh darah itu akhirnya menyerap air, menyerap air. Nah ketika darah itu banyak mendapatkan air, maka terjadi hipokonsentrasi natrium dan kaliumnya ya, kalium akan menurun ya, menurun. Hiponatremi dan hipokalemi, bahaya bagi jantung, juga bahaya bagi proses sirkulasi elektrolit dalam tubuh pasien ya, seperti itu. Nanti akan saya jelaskan terkait dengan irigasi bladder ini ya, seperti itu pasca TURP, agar tidak terjadi perdarahan. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi ini nanti ada irigasi kandung kemih ya. Jadi irigasi kandung kemih itu, kalau ini animasinya saya gambarkan ya. Jadi pos operasi TURP ini, kalau penis gini, terus skrotum ya, terus ini ada kandung kemih ya, terus ini ada prostat ya, ini uretra, ini ada prostat. Maka dia dipasang kateter ya, pasang kateter. Saya kasih biru aja biar kelihatan. Nah ini kateternya biru ya, ini kateter masuk. Nah gini, terus ini ada balon ya, balon, ada lubang kateternya. Nah di sini tuh ada 3W ya, 3 gini. Satu itu untuk fiksasi balon ya, balon. Yang satu ini urin, lewatnya kencing, nanti masuk ke urobag ya, urobag. Yang satu ini irigasi kandung kemih, ini infus ini ya. Nah, jadi ada 3 ini, namanya 3W ya, 3W irigasi ya, supaya irigasi itu darah yang ada di kandung kemih ini tidak sampai membeku ya, sehingga nanti bisa dikasih air, terus akhirnya keluar melalui urin ya, seperti itu. Nah ini tidak boleh sampai buntu. Kalau buntu, di sini ada clot ya, di sini ada clot ya. Ya. Kalau di sini ada clot, ada darah ya,
Di sini ada darah ya, ada darah, berarti bahayanya buntu. Kalau buntu nanti dilakukan irigasi ya, irigasi kandung kemih. Jadi caranya begini ya. Nah, ini ya teknisnya, nanti kalau terjadi buntu dilepas irigasinya ya, dimatikan ya. Setelah dimatikan irigasinya, air irigasinya dimatikan ya, nggak ada buntu. Terus dilakukan apa, ya ini ya, ini buntu ya. Udah, ini irigasi ya, irigasi. Ini APD nya ya, APD level berapa ada adik? Level 3 ya. Oh maaf, level 2 ini, level 2. Nah, ini yang jalur urin ya, ini jalur fiksasi, ini jalur urin, ini jalur irigasi ya, maaf, irigasi 3B tadi itu seperti itu. Setelah itu ini dinyalakan ya, dinyalakan. Setelah dinyalakan, harus ini dimatikan kan? Tadi sudah nyala, harus dimatikan. Terus lalu dilanjutkan dengan irigasi kandung kemih ya, dilanjutkan dengan irigasi kandung kemih. Teknisnya adalah memasukkan cairan di kandung kemih, terus diambil lagi ya. Ya, tekniknya begini ya. Ini pasang underpad ya, pasang underpad, ini underpad bengkok ya. Terus kita mengambil spet bisa 20 cc, bisa yang 50 cc ya, ini yang besar, spet besar ya ini ya, seperti itu. Terus selanjutnya dilakukan irigasi ya, dilakukan irigasi dengan teknik mengambil cairan NS, bisa ini NS ya yang dipakai, atau juga Aquades ya, sterile water for irrigation ya. Ini dimasukkan dalam kom, terus selanjutnya diambil dengan spet ya 50 cc ini ya, spet 50 cc ya. Lanjut dilakukan apa, irigasi ke pasien ya, seperti ini. Ini kita lihat ya, nah, ini kita lihat, dilepas dulu apa yang di urobag. Setelah dilepas, terus dilakukan irigasi ya, dimasukkan cairannya ke dalam saluran perkemihan tadi ya, yang lewatnya urin tadi ya, dimasukkan, terus habis itu ditarik ya, terus habis itu ditarik ya, tarik. Ingat ya, yang dimasukkan ini berapa cc ya, ini kurang lebih apa 50 cc ya, aqua destilata ya. Biasanya tulisannya sterile water for irrigation ya, irrigation. Masukkan pelan-pelan ya, pelan-pelan, lihat reaksi pasien ya,
reaksi pasien. Nyeri ya dipelankan ya, seperti itu. Setelah itu ditarik, pasti nanti ada darah ya, stolsel apa darah ya. Ya ini darahnya tampak seperti itu. Jadi tarik pelan-pelan untuk mengambil. Kenapa dikasih cairan dulu? Supaya encer ya, supaya encer, terus tarik pelan-pelan ya. Tarik pelan-pelan, terus dimasukkan ke dalam bengkok ya, dalam bengkok. Ini ingat diklem ya, dipencet ya sama apa tangan sebelahnya, terus ya diirigasi lagi ya, seperti itu. Baik, itu saya kira untuk prosedur-prosedurnya yang telah kita pelajari. Jadi nanti dari apa, mulai dari sistoskopi ya, terus turpe sama irigasi kandung kemih, pos apa turpe ya, transuretra resesi prostat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.